kita bantu mereka atau ada usaha apa, komunikasi apa yang harus dilakukan sebetulnya? Kalau memang ada pelarangan tokonya ditutup gitu, nggak ada kan? Pelarangan sih enggak bang, cuman maksudnya gini. Kalau kita berangkat membahasnya adalah dari kita di Indonesia ini sudah darurat sampah gitu ya. Kalau kita tidak memulai, kita menunggu regulasi itu berubah, kenapa enggak ciptakan saja standar seperti apa, biar seperti universitas yang punya fasilitas atau apa, itu biar melaksanakan semua. Kalau saya nunggu BPOM, kapan saya bisa ada jualan dua hal gitu. mungkin. Pertama tentang tokonya sendiri. Saya tadi tanya, dilarang tidak oleh negara tokonya itu? Karena tidak melengkapi dengan kemasan bungkus segala macam. Kalau ada pelarangan itu masalah. Kalau tidak ada pelarangan bagus. Itu dulu pertama. Tentang tokonya dulu kan ada dua hal. Ada tokonya, ada produk. Apa yang dibuat tadi kan. Nah kalau untuk tokonya ada masalah tidak? Kalau tidak ada masalah, tidak ada masalah ya berarti bagus-bagus saja. Itu. Tapi kan begini, dulu ketika kita masih hidup dalam suasana yang sangat tradisional, kita masih mengenal istilah belum jual beli bahkan mungkin barter, ada nggak bungkus? Ada, mungkin daun. Ya. Mungkin kulit pohon dan sebagainya. Kenapa dia jadi plastik? Produk industri. Sama seperti misalnya kenapa jamu harus kalah dengan obat kimia? Karena perang industri. Kita mungkin belum tahu jawabannya, ada tidak kemudian bungkus atau kemasan lain yang lebih menarik secara bisnis dan industri dibandingkan plastik. Tapi kalau dibilang kita darurat sampah, Swedia impor sampah. Dia impor dari berbagai negara lain. Kenapa? Ternyata sampah itu bisa diproduksi menjadi bahan bakar. Bisa diproduksi menjadi banyak hal yang lain. Artinya bahwa negara dengan seluruh kekuatan finansial, dengan seluruh kekuatan dan kewenangan yang dia miliki, harus berpikir banyak untuk mengelola sampah-sampah ini. Bahwa kemudian ada orang-orang baik yang memang bekerja dengan hati nuraninya seperti ini. Ya kalau saya tidak bisa membantu negara dalam jumlah yang sangat besar, paling tidak di lingkup kecil saya coba bantu dalam mengurangi sampah. Bagus. Itu loh. Tapi jangan kemudian negara memanfaatkan orang-orang ini untuk lari dari tanggung jawabnya. Iya. Kan masalah kita di situ. Bahwa negara tetap harus bertanggung jawab terhadap sampah. Bagaimana sampah itu dikelola menjadi bahan bangunan, bagaimana sampah itu dikelola menjadi sumber energi, bagaimana kemudian sampah itu dikelola sedemikian rupa, negara harus berpikir banyak untuk itu. Contoh di negara lain banyak. Itu di Singapura ternyata dari seluruh sampah yang dihasilkan oleh warga negaranya yang masuk ke tempat pembuangan sampah itu cuma 2%. 98%-nya dikelola sedemikian rupa oleh negara. Swedia impor sampah. Tahun pertama mereka impor 800.000 ton dan 2 tahun lagi rencananya mereka mau impor sampai 2 juta ton. Artinya tergantung cara pandang kita. Begini. Kalau kita bicara dengan pejabat negara, kenapa sih kita sulit sekali atau lama sekali untuk sejahtera? Mereka salahkan apa? Mereka salahkan jumlah pulau kita. Mereka salahkan apa? Mereka salahkan tentang laut kita yang terlalu luas. Setelah kita perdebatkan tentang laut itu sebuah keuntungan, penyebaran pulau-pulau ini sebuah keuntungan, lalu mereka berlindung tentang jumlah rakyat kita yang terlalu banyak. Artinya bahwa pejabat dan cara berpikir pejabat pemerintahan kita dari dulu selalu pintar mencari kambing hitam dari kemalasannya, pintar mencari kambing hitam dari ketidakmampuannya, pintar mencari kambing hitam dari ketidakmengertian dia. Dia tidak mengerti, dia tidak mampu, dia malas, dia kambing hitamkan jumlah rakyat dan sebagainya. Kalau kita berangkat dari cara berpikir yang lain, loh bukannya besarnya jumlah rakyat kita itu sebuah kekuatan? Kenapa kekuatan kita anggap sebagai sebuah masalah? Sama juga seperti misalnya sampah. Sampah pasti ada kok, tidak mungkin tidak ada sampah, tidak mungkin kita nolkan sampah. Masalahnya bukan itu sebenarnya, tapi bagaimana mengelola sampah ini menjadi bermanfaat. Artinya kemampuan negara untuk mengelola sampah menjadi manfaat itulah sebenarnya negara ini sedang diuji. Contoh terakhir saya ke sebuah lembaga pemasyarakatan. Saya tanya kapasitas lembaga LP ini berapa orang? 1.400. Oke, yang ada di sini berapa? 2.400. Dia lebih banyak 1.000 dari daya tampungnya. Kenapa? Karena yang 6 bulan, hukuman 6 bulan,
hukuman 8 bulan juga ditaruh di situ. Bagaimana pengelolaan narapidana di negara lain? Dipekerjakan. Jadi pekerja sosial. Begitu cuma ditaruh di lembaga pemasyarakatan, dia menjadi beban bagi negara. Iya. Ada makan yang harus ditanggung, ada listrik yang harus ditanggung, ada tempat yang harus dibuat, pengawasan harus ditanggung negara segala macam. Tapi ketika negara memilih bentuk lain, sanksinya tidak lagi pemenjaraan, tapi sanksinya adalah pekerja sosial, kita mendapatkan jalan keluar. Orang yang bersalah itu kita bisa berikan sanksi kerja sosial, entah mengurus yatim piatu, entah mengurus aktivitas sosial yang lain. Sehingga beban itu menjadi jalan keluar buat bangsa ini. Nah sekali lagi ini bagaimana cara pemimpin-pemimpin kita untuk berpikir. Nggak bisa kemudian segala sesuatunya ya kita rajin cari kambing hitam. Gitu. Kenapa banyak sampah? Karena rakyat nggak disiplin. Nggak bisa. Rakyat dan seluruh dinamikanya segala macam harus dipahami oleh negara. Negara yang harus bekerja keras untuk mengurangi sampah itu. Bukan rakyat yang dibebankan. Kenapa? Punya truk nggak? Nggak punya. Punya tempat pengolahan sampah nggak? Nggak punya. Yang bisa membuat itu siapa? Negara. Tapi bagaimana keberadaan orang-orang seperti ini? Itu keberuntungan buat negara. Tapi negara kemudian tidak boleh kemudian memanjakan kemalasannya, memanjakan ketidakmauan dia untuk berpikir dengan mengandalkan orang-orang begini. Nggak bisa. Dan seolah-olah malah tidak memperhatikan mereka karena kemalasan itu membuat orang-orang ini ya sudah ada mereka, mudah-mudahan mereka menjadi banyak gitu. Di banyak negara lain saya melihat begini, ada polisi-polisi misalnya jalan ke kampung-kampung, ke gang-gang pakai sepeda. Ya. Dan saya senang. Beberapa hal yang baru di kepolisian misalnya pagi hari kita keluar dari rumah di wilayah Pancoran itu banyak sekali polisi berjejer ikut mengatur jalan dengan berbagai macam ragam pangkat. Itu menyenangkan buat saya. Kenapa? Mereka menunjukkan perubahan. Ya. Itu. Nah, yang menarik adalah ketika kemudian rakyat diwajibkan siskamling, mengamankan lingkungannya. Bahwa kemudian ada orang baik yang mau mengamankan lingkungannya, itu keuntungan buat negara. Itu bagus buat negara. Tapi negara tidak boleh lari dari tanggung jawabnya mengamankan rakyat dengan menggalakkan siskamling. Nggak bisa. Pertama kali polisi keliling kampung-kampung. Polisi masuk-masuk gang. Tingkatkan intensitas kedatangan dan sebagainya. Itu dulu dong. Negara jalankan dulu kewajibannya. Terus bagaimana? Kalau kemudian ada rakyat yang mau ikut mengamankan kampungnya, mengamankan rumahnya dan CCTV dan sebagainya. Bagus, itu memudahkan. Tapi itu tidak bisa menjadi alasan bagi negara untuk lari dari tanggung jawab. Syukuri. Ada orang-orang seperti ini, negara harus bersyukur. Ya. Tapi tidak bisa kemudian mereka dijadikan alasan bagi negara untuk lari dari tanggung jawabnya. Tepuk tangan dulu dong. Kita harus mensyukuri ada kopi Bang Pren. Seruput dulu biar agak nyantai ini. Saya ke Sari dulu. Sar, kamu punya kendala nggak sih dengan bersosial dengan tetangga, dengan komunitas dan lain-lain dengan pola hidup seperti ini? Ada tantangan nggak dari keluarga misalnya, ini orang kok aneh gitu loh, orang kita hidup normal kayak gini, ini kok mencari yang tidak normal gitu loh. Tantangan pertama sih sebenarnya suami ya, suami kaget gitu, lo ngapain sih ngumpul-ngumpulin sampah gitu. Terus kenapa sih nggak mau beli deterjen, dulu repot banget mesti iris-iris gitu. Ya dia memandang aneh, terus termasuk juga takakura gitu ya. Iya. Takakura kalau misalnya dia bermasalah kena air dikit dia bau. Kayak teman saya dia pakai takakura bau, tetangganya komplain dong ya. Itu bikin masalah baru lagi dong. Masalah baru lagi. Gitu. Dan tapi sebenarnya permasalahan yang paling utama juga sih sebenarnya di antara kita nih yang misalnya nggak mau buang yang nggak mau membeli botol-botol air minum kemasan gitu. Ketika kita sudah berusaha untuk nggak mau kita bawa tumbler terus ya, tapi isinya habis, kita nggak punya fasilitas di mana kita bisa isi ulang. Itu tuh dia. Fasilitas Jadi, umum untuk itu tidak tersedia. Tidak disediakan oleh negara juga. Jadi otomatis mau nggak mau ketika airnya habis, bahkan ketika masuk restoran pun kita nggak bisa dong beli air putih doang, pasti disodorinnya botol air minum kemasan. Itu satu.
Terus yang kedua, walaupun ke supermarket atau ke pasar tradisional kita sudah bawa wadah sendiri, bawa plastik, kantong belanja sendiri, tapi ada benda-benda bahan pangan yang dia memang sudah diplastikin gitu kan. Jadi mau nggak mau ya tetap pasti beli. Gitu. Iya. Itu kendalanya sih. Jadi ya seperti yang Jadi, tadi Abang bilang, kalau kita tuh tetap menghasilkan plastik. Gitu. Jadi tentunya usaha-usaha seperti ini pasti banyak kendala karena dari yang normal bukan tidak normal, tapi memang ada sesuatu yang melawan kebiasaan ya Bang ya. Tapi gimana? Mungkin belum tentu juga semua bisa terjawab ya. Betul juga yang dia bilang Ibu tadi. Misalnya kita beli daging, lalu kita suruh konsumen memilih daging yang tidak dibungkus plastik yang padat itu, yang disedot udaranya itu, jadi dia itu segala macam, dan daging yang cuma tergeletak begitu saja. Pembeli akan pilih yang mana? Orang langsung berpikir bahwa akan lebih higienis kalau dia terbungkus plastik yang memang disedot udaranya sehingga lebih terjamin kebersihannya dan sebagainya. Artinya bahwa sekali lagi tidak mungkin kita meniadakan sampah. Menolkan sampah itu tidak mungkin. Yang paling mungkin adalah negara semakin rajin membersihkan sampah itu. Tapi Bang, pertanyaan sih sebenarnya, mau sampai kapan gitu sebenarnya menunggu negara bisa melakukan itu gitu? Saya punya satu komunitas ibu-ibu ya, kita tuh ngumpulin minyak jelantah. Terus karena saya baca koran tahun 2012 BPPT dia mengadakan suatu penelitian, dia menerima minyak jelantah untuk dijadiin bioenergi. Terus kita semangat dong, maksudnya wah keren nih pemerintah akhirnya punya alternatif lain gitu. Kebetulan karena rumah saya dekat, saya datangin BPPT-nya. Terus dari pihak sananya saya tanya, betul nggak sih ngumpulin minyak jelantah? Terus katanya betul banget Bu, kalau ibu ngumpulin ibu bisa kaya. Gitu. Tapi ibu nggak ngumpulin ke kita, nanti minyak jelantahnya akan diimpor ke negara lain. Terus saya bingung. Saya bingung maksudnya ketika kita bisa dapat kekayaan dari itu, kenapa nggak sih kita nggak ngolah sendiri aja gitu. Tapi saya nggak sanggup sih ngomongnya, saya cuman oke. Kenapa? Itu juga pertanyaan saya. Tapi ketika saya masuk DPR, saya mendapatkan banyak jawaban dari banyak pertanyaan. Misalnya begini, kenapa sih kita selalu menggunakan minyak untuk listrik kita? Kenapa sih kita selalu menggunakan batu bara untuk listrik kita? Sementara kita punya matahari 24 jam selama 12 bulan. Sementara kita punya angin yang tidak berhenti-berhenti. Sementara kita punya air di mana-mana yang bisa menjadi pembangkit listrik tersendiri. Kenapa kemudian kita selalu memilih solar misalnya? Kenapa kita selalu memilih batu bara? Karena ada kekuatan lain yang kemudian memaksa kita sebagai negara untuk selalu belanja mereka. Nah itu yang disebut mafia kan? Jadi keterkaitannya ke sana ya? Ya itu. Nah bagaimana menghadapi ini? Ya kita butuh pemerintahan yang memang memahami persoalan itu. Itu loh. Jadi sekarang pemerintah belum memahami itu Bang? Langkah itu sudah dibuat, misalnya dengan membangun satu wilayah di mana kita coba pembangkit listrik tenaga angin di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ya. Lalu sekarang sedang digalakkan misalnya solar cell dan sebagainya. Nanti mungkin akan ada kewajiban misalnya 20% komposisi minyak itu dari bahan bakar nabati, bukan lagi dari bahan bakar fosil misalnya. Komposisinya sudah mulai diatur sekian banyak. Itu kan langkah baik ya, yang harus kita hargai. Kenapa? Sebelumnya tidak pernah memikirkan itu. Bagaimana kemudian kita melihat di negara Cina ada sekian puluh hektar itu pembangkit listrik itu dari solar cell. Suatu ketika kita akan ke sana. Gitu loh. Tapi kenapa kita tidak mengelola minyak jelantah itu? Mungkin jawabannya sama seperti kenapa kita tidak menggunakan matahari untuk listrik kita. Bahwa akan ada banyak kepentingan yang terganggu ketika kita melakukan sebuah inovasi baru. Walaupun itu sebenarnya baik buat bangsa, baik buat rakyat, baik buat keuangan negara. Itu persoalan dulu dong buat. Ya Bang, jadi dalam konteks ini kita tidak ingin menyalahkan pemerintah. Tapi pemerintah juga tidak bisa melepas tanggung jawab untuk memberikan tanggung jawab itu kepada brand-brand kita seperti ini yang sudah berusaha berkorban untuk diri sendiri setidaknya ya. Itulah mungkin yang akan kita
paling tidak kita komunikasikan ke pemerintah mungkin ya. Meminta pemerintah bertanggung jawab bukan berarti kita harus menyalahkan pemerintah. Ya, Pemerintah harus bertanggung jawab, iya. Bahwa kemudian dalam proses itu kita pahami bukan sesuatu yang mudah. Betul juga, ya. itu loh. Kita pakai matahari, kita pakai air, kita pakai angin untuk pembangkit tenaga listrik. Ada importir minyak yang terganggu misalnya. Ada pengusaha batu bara yang terganggu misalnya. Itu kan harus dipahami juga bukan pekerjaan yang mudah. Bagaimana kemudian semua kepentingan-kepentingan ini bisa terakomodir dan menjadi lebih baik buat bangsa depan negara tanpa menciptakan konflik-konflik yang tidak perlu. Nah ini kan permainan politiknya. Bagaimana kemudian misalnya mulai dikurangi, kita coba dulu sana. Dengan harapan misalnya pengusaha batu bara itu mungkin bisa jadi merubah menjadi perusahaan solar cell misalnya. Kan bisa saja. Tapi memang tidak semua harapan dan yang baik yang kita pikirkan terjadi saat ini. Betul. Tapi kita bisa menilai pemerintah ini sedang menjalankan menuju ke arah sana atau tidak. Itulah ketika dibangun satu wilayah kincir angin untuk pembangkit tenaga listrik, saya berpikir pemerintah sudah memikirkan itu. Dan sedang mencoba itu. Dan sedang memberikan satu tontonan pada masyarakat bahwa kita sedang berjalan ke arah yang lebih baik. Ini tepuk tangan dulu. Ini menarik nih kita bicara soal Save the Planet ini. Tentu bahasanya sangat panjang. Masih banyak lagi sebenarnya yang kita bisa gali. Tapi kita berterima kasih atau kita layak memuji dua pelaku ini, Sari dan Adi, ya Bang ya. Tapi baiknya kita dengar notulen dari Bang Pren di pojok sana nih yang sudah merangkum kira-kira apa yang kita bicarakan ini. Silakan Bang Pren. Save the Planet. Seluruh dunia menyerukan slogan ini. Tapi apa yang terjadi? Halaman rumah, selokan, sungai, lautan masih menjadi tempat sampah. Longsor, banjir, air yang tercemar, polusi udara adalah sumbangan dari kelakuan buruk kita. Tahukah Anda bahwa plastik bisa terurai membutuhkan waktu ratusan tahun? Sangat mengerikan. Sederhana yang bisa kita lakukan adalah dari diri sendiri. Jangan menyampah. Mari mengurangi produksi sampah di rumah kita. Mari menggunakan bahan yang bisa didaur ulang. Cintai flora dan fauna dengan keaslian ekosistemnya. Negara harus hadir untuk solusi ini. Jangan rakyat yang ditambahi beban untuk memikirkan persoalan ini. Rakyat hanya karena kesadarannya mau untuk melakukan ini demi kesehatan, kebersihan buat diri dan lingkungannya, bukan menjadi suatu kewajiban yang dibebankan. Karena tanggung jawab yang sebenarnya ada di tangan negara. Segelintir dari kami sudah memulai, karena lebih baik memulai daripada berdiam diri. Karena hanya dengan berbuat, kita sudah melakukan perubahan dan perbedaan. Zona nyaman adalah belenggu kebebasan dan kreativitas. Untuk itu, berbuat dan bergeraklah untuk perubahan. Karena perubahan melahirkan sebuah harapan. Karena di balik secangkir kopi, ada sejuta cerita. Secangkir kopi bersama Bang Adian kali ini mengandung sebuah arti yang bisa memberikan secercah harapan dan kepastian buat kita semua.